Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Atarisi. Saya dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Teknologi Sumbawa, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terhadap laporan Academic Writing and Presentation Skill, di mana basic dari laporan ini adalah penelitian. Nah, berbicara tentang penelitian, tidak terlepas dari yang namanya masyarakat. Pertanian sudah menjadi peran penting bagi suatu masyarakat, khususnya pada daerah lahan yang begitu luas dan juga subur. Selain itu, pertanian juga berperan penting dalam meningkatkan suatu daerah, serta perekonomian daerah itu sendiri, dan sebagai sarana dalam berusaha menghidupi keluarga dan kebutuhan. Kenapa sih saya mengambil penelitian tentang pertanian dan berbasis jagung? Nah, di Sumbawa sendiri, sebagai daerah saya, tercatat bahwa Sumbawa itu merupakan peringkat kelima penghasil jagung terbesar se-Indonesia. Nah, di mana menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, Kabupaten Sumbawa mendapatkan sektor pertanian sebagai salah satu potensi unggulan yang dapat memberikan peluang yang besar terhadap perekonomiannya. Hal ini didukung dengan sumber daya lahan yang luas, iklim yang sesuai, dan keanekaragaman sumber hayat yang besar. Nah, kondisi ini dapat dilihat pada luas pertaniannya, yaitu sekitar 104.321 ha. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah dengan tingkat penghasilan alamnya yang cukup baik, diantaranya pada bidang tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura. Nah, di mana Kabupaten Sumbawa berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang jaraknya 227,5 km dari ibu kota provinsi, dengan wilayah kabupaten terdiri atas 24 kecamatan yang memiliki 8 kelurahan dan 151 desa. Berdasarkan hasil sensus penduduk, sebanyak 394.757 dengan jenis tanah berwarna coklat dan hitam. Nah, pada masa sekarang, semakin banyak pengolahan lahan yang dilakukan di suatu daerah, diantaranya di Kabupaten Sumbawa, di mana dengan pengolahan tersebut, banyak lahan-lahan baru yang dimanfaatkan sebagai tempat penanaman jagung. Dengan adanya pengolahan lahan baru, maka nantinya lokasi penanaman lahan semakin bertambah. Oleh karena itu, dengan melihat hasil jumlah produksi setiap tahunnya yang selalu berbeda-beda, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode peramalan atau forecasting. Nah, jumlah produksi tanaman jagung di Kabupaten Sumbawa yang hasilnya berbeda-beda atau bersifat tidak tetap mengakibatkan sulitnya mendapatkan suatu informasi dalam memenuhi permintaan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, digunakan metode peramalan agar lebih mudah dalam mengetahui jumlah produksi pada masa yang akan datang tersebut. Dengan menggunakan metode peramalan ini, maka dapat diketahui suatu metode yang paling tepat untuk menentukan jumlah produksi yang nantinya akan tentunya lebih akurat. Pada data tingkat jumlah produksi tanaman jagung, belum diketahui bentuk dan pola datanya pada penelitian ini yang didapatkan, sehingga dibutuhkan suatu perbandingan dan pengujian metode yang tepat dari metode peramalan tersebut. Di mana peramalan sendiri merupakan studi terhadap data historis untuk menentukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Apabila direnungkan secara mendalam, banyak orang yang akan terkejut karena menyadari bahwa pada kenyataannya banyak keputusan penting yang dilakukan secara pribadi maupun perusahaan yang mengarah kepada kejadian-kejadian di masa mendatang, sehingga memerlukan ramalan tentang keadaan lingkungan pada masa depan tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan peramalan ini, dalam penelitian saya ini, ada beberapa metode yang akan diuji tingkat errornya, diantaranya yaitu metode linear regresi, kemudian metode exponential smoothing, dan metode moving average. Di mana metode linear regresi adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau berbeda variabel terhadap satu buah variabel. Nah,
Penelitian tentang metode peramalan ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya sudah dilakukan oleh Aviati Octaviarina pada tahun 2017 di dalam tulisannya Risa Wahyuni pada tahun 2019 yang meramalkan tentang peramalan jumlah penumpang kereta api di Indonesia menggunakan metode exponential smoothing. Selain itu juga pernah dilakukan oleh Ayunia Avitia dan kawan-kawan pada tahun 2018 di dalam tulisannya yang berjudul Aplikasi Perhitungan Persediaan dan Harga Pokok Penjualan Barang Dagang dengan menggunakan metode moving average, serta Nova Kusmiati pada tahun 2017 di dalam tulisannya yang berjudul Prediksi Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika dengan menggunakan metode linear regresif. Itu beberapa peramalan, beberapa penelitian dengan menggunakan metode peramalan. Untuk lebih jelasnya tentang metode yang saya gunakan di sini, kita akan bahas di bab berikutnya. Nah, adapun masalah yang akan saya angkat di penelitian ini, ada dua masalah. Yang pertama, berapa besar hasil peramalan tingkat produksi tanaman jagung di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 menggunakan metode regresi linear, exponential smoothing, dan moving average. Masalah yang kedua adalah, metode manakah dari ketiga metode tersebut yang paling tepat dan memiliki persen error yang paling rendah? Nah, tentunya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari kedua masalah yang akan kita bahas tadi. Tapi di dalam penelitian ini teman-teman ada beberapa batasan masalah di dalam penelitian saya. Yang pertama adalah data produksi yang saya gunakan adalah data produksi tanaman jagung pada tahun 2011 sampai 2020. Metode yang digunakan pada peramalan ini adalah hanya 3 metode saja, regresi linear, exponential smoothing, sama moving average. Nah, untuk batasan yang kedua, data produksi yang diambil itu dibatasi hanya pada Kecamatan Moyohulu saja, jadi tidak di seluruh Kabupaten Sumbawa. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, untuk penulis dapat menambah wawasan kepada pembaca dan melatih kemampuan penulis dalam menganalisis masalah berdasarkan fakta dan data yang disesuaikan dengan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. Kemudian manfaat bagi universitas dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bahan untuk penelitian berikutnya. Untuk pemerintah dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan dan dapat dalam meramalkan atau memprediksi produksi dapat menggunakan metode exponential smoothing, moving average, ataupun linear regresi. Baik teman-teman, jadi di penelitian ini akan ada 3 bab yang akan saya bahas. Yang pertama sudah kita lewati tadi, yaitu tadi di bab pendahuluan, di mana saya sudah menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, dan juga sistematika penulisannya. Kemudian di bab 2 kita akan membahas tentang landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis tingkat produksi tanaman jagung di Kabupaten Sumbawa. Kemudian terakhir, di bab 3 kita akan membahas tentang jenis penelitian, jenis dan sumber datanya, variabel-variabel penelitian, dan jenis analisis datanya. Kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke bab 2. Di mana bab 2 ini judulnya adalah tinjauan pustaka. Nah, produksi tanaman pangan merupakan suatu jenis kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan manusia. Dengan ketersediaan pangan dapat memengaruhi stabilitas pangan beberapa komoditas tanaman pangan yang pokok diantaranya termasuk padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Dimana yang termasuk ke dalam tanaman tersebut dibedakan menjadi 3 jenis tanaman, itu ada umbi-umbian, ada cerealia, dan juga ada biji-bijian. Kemudian, nah,
Di dalam penelitian ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang peramalan. Yang pertama adalah Titania dan kawan-kawan, di mana judul dari penelitiannya adalah peramalan jumlah stok alat tulis kantor di usaha dagang Ahmad Jaya menggunakan metode exponential smoothing. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, di mana hasil penelitian dari judul tersebut adalah peramalan stok agar tidak terjadi penumpukan stok di gudang UDI Ahmad Jaya. Nah, kemudian penelitian terdahulu selain yang tadi saya sebutkan sudah pernah dilakukan juga oleh Junaidi, di mana analisis metode peramalan permintaan terbaik produk oksigen pada PT Samator Gresik. Itu dilakukan pada tahun 2017. Dari hasil analisis pengolahan datanya, diperoleh metode yang terbaik di sana adalah menggunakan metode double exponential smoothing dengan hasil MSE-nya sebesar 96887,2 gitu. Jadi ada beberapa juga penelitian-penelitian terdahulu yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, cukup 2 saja sebagai salah satu contoh. Kemudian kita masuk ke peramalan. Nah, apa sih peramalan itu? Peramalan merupakan cara memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan pada data yang relevan pada masa lalu. Kemudian, terdapat 2 langkah dasar yang harus dilakukan dalam membuat atau menghasilkan suatu peramalan yang akurat dan berguna. Yaitu yang pertama adalah melakukan pengumpulan data yang relevan dengan tujuan peramalan dan menurut informasi-informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Kemudian yang kedua adalah memilih metode peramalan yang tepat yang akan digunakan dalam mengolah informasi yang terkandung di dalam data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Selanjutnya tentang proses peramalan. Proses peramalan saya ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Di dalam penentuan tujuan ini kita melakukan atau menganalisis dan membicarakan dengan para pembuat keputusan dalam perusahaan untuk mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan mereka dalam menentukan yang pertama variabel-variabel yang diestimasi. Kemudian yang kedua, siapa yang akan menggunakan hasil peramalan tersebut. Yang ketiga, untuk tujuan apa hasil peramalan yang akan digunakan. Yang keempat, estimasi jangka panjang atau jangka pendek yang diinginkan. Yang kelima, derajat kecepatan estimasi yang